Wow, 9 senjata TNI direbut KKB. SS2V5 generasi kedua Pindad memiliki kelebihan multiguna. Wow, senjata api milik TNI yang direbut KKB Papua atau kelompok kriminal bersenjata dalam peristiwa 15 April 2023 ternyata 9 pucuk bukan 5. Panglima Kodam 17 Cendrawasih, Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengakui, dalam insiden di distrik Mugi, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan, 9 pucuk senjata api milik TNI hilang dan 5 prajurit TNI gugur. Senjata api yang hilang itu senjata organik milik TNI Angkatan Darat, yakni 5 pucuk SSV-100 IAR, 2 senpi jenis FN Minimi, dan SS2V5 masing-masing 1 pucuk. Kata Pangdam usai memimpin serah terima jabatan pejabat di lingkungan Kodam 17 Cendrawasih di Jayapura. Saat ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk merebut kembali senjata-senjata yang hilang itu. Senjata-senjata itu sangat berbahaya, karenanya harus direbut kembali dari tangan KKB. Untuk diketahui, PT Pindad sendiri telah banyak memproduksi berbagai jenis senjata sejak didirikan tahun 1983. Beberapa di antaranya adalah senjata seperti laras panjang, pistol, senjata genggam, dan lain sebagainya. Sepanjang perkembangannya, Pindad telah banyak memproduksi senjata-senjata canggih dengan kualitas mumpuni. Dari sekian banyak, salah satu yang cukup menarik perhatian adalah senapan serbu jenis SS2V5A1. SS2 atau senapan serbu 2 adalah senapan serbu buatan PT Pindad yang merupakan generasi kedua dari senapan serbu Pindad sebelumnya, SS1. Mengutip dari Wikipedia, SS2 diklaim memiliki desain yang lebih ergonomis, tahan terhadap kelembaban tinggi, lebih ringan, serta akurasi yang lebih baik. Bidikan besi, alat lain ditambahkan pada Picatinny rel. Magazin box tanak isi 30 butir. Berat 3,8 kg kosong, 4,16 kg dengan magazin 30 peluru. Jarak efektif 500 meter, jarak jangkauan 3000. Sementara di laman resmi Pindad, SS2V5A1 berstatus sebagai generasi kedua. Senjata ini dirancang dengan beberapa upgrade guna meningkatkan performanya saat digunakan. SS2V5A1 menggunakan popor model teleskopik menggantikan popor lipat yang biasa dipakai di senjata lain. Selain itu, pisir model cherry handle juga diganti model lipat pada bagian rel. Kemudian pada handguard terdapat rel di bagian kiri, kanan, atas, dan bawah yang bisa digunakan untuk menyematkan berbagai aksesoris. Selain itu, khusus di rel bawah dibekali juga vertical foregrip yang dapat menambah kenyamanan penggunanya. Lebih lanjut, SS2V5A1 ini memiliki ukuran kaliber 5,56 x 45 mm. Adapun bobotnya sendiri mencapai 3,71 kg dengan peluru dan 3,35 kg tanpa peluru. Senapan serbu memiliki panjang 755 mm. Memiliki kemampuan berupa jarak tembak yang efektif di kisaran 200 meter. Amunisinya memakai ordinary ball cartridge MU5TJ atau SS109 hingga black cartridge MU5H. Pindad juga memiliki senjata sejenisnya yang tak kalah hebat, di antaranya SS2V5 kaliber 5,56 mm, SS1V5, SS2V4 kaliber 5,56 mm, SB1V2 kaliber 7,62 mm, dan lain sebagainya. Waspada, kekuatan KKB Papua atau kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kagoya masih ada. Apalagi saat ini mereka mendapatkan 5 senjata baru. 5 senjata ini hasil rampasan dari prajurit TNI yang gugur dalam insiden penyerangan distrik Mugi, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan pada 15 April 2023 lalu. Ini dikatakan Brigjen Juinta Omboh Sembiring, Komandan Koren atau Danrem 172, Komandan Koren atau Danrem 172 PWY. Pernyataan ini sekaligus mematahkan klaim KKB Egyanus Kagoya selama ini yang menyebut berhasil merebut puluhan senjata dan ribuan amunisi dari insiden penyerbuan tersebut. Media sosial saat ini tengah digemparkan dengan foto-foto senjata canggih yang diduga digunakan oleh KKB Papua. KKB kembali jadi perbincangan setelah melakukan aksi terorisme dengan menyerang markas TNI di Enduga, Papua Pegunungan pada Sabtu 15 April 2023 kemarin. Dari penyerangan ini, tercatat 1 prajurit gugur dan jatuh ke jurang saat KKB melakukan penembakan ke markas TNI di wilayah tersebut. Semula KKB Papua mengklaim telah menewaskan 9 prajurit TNI dalam penyerangan tersebut. Tapi Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Laksamada Muda TNI, Julius Wijojono mengatakan, dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air baru, mengantongi informasi 1 prajurit gugur dalam peristiwa tersebut. Prajurit yang gugur bernama Pratu Miftahul Arifin,
Berdasarkan kejadian ini, banyak masyarakat kembali mempertanyakan dari mana KKB mendapat senjata yang dilakukan untuk menyerang dan menembak markas TNI di Enduga tersebut. Pada 2021 lalu, markas besar atau Mabes TNI berhasil menyita sejumlah senjata yang digunakan oleh KKB Papua. Salah satunya adalah M16 buatan AS yang dilengkapi dengan pelontar granat dan satu pucuk senapan laras panjang rakitan. Negara yang diduga memasok senjata kepada KKB. Di media sosial, warganet kembali ramai memperbincangkan tentang negara yang diduga memasok senjata untuk KKB dan OPM. Unggahan terbaru akun @randomworldwar bahkan memperlihatkan beberapa jenis senjata yang diduga digunakan oleh anggota KKB dan OPM. Akun tersebut menulis jika kebanyakan senjata yang digunakan KKB adalah buatan Amerika Serikat. Misalnya saja M16A2 Assault Rifle dengan pelontar granat M203, Browning Auto 5 hingga Remington 870 TAC Shotgun. Sementara Lithgow L1A1 SLR disebut sebagai senjata buatan Australia yang diselundupkan melalui Papua Nugini. Tak berhenti sampai di situ, akun tersebut juga mengunggah foto seorang diduga anggota KKB memegang senjata Norinco AK-2000P. Sebagai informasi, jika dirunut dari rekam jejaknya, Norinco AK-2000P merupakan senjata buatan Cina.